Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia dengan aku, Windy, dan aku Salsa. Beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi terbaru yang pastinya seru dan informatif untuk Sobat Dukcapil semua. Betul banget, Rabi Pindo episode kali ini kita bakal ngerangkum top 3 berita selama 1 minggu ke belakang. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk sobat, langsung aja kita bahas berita pertama. Nah, pada berita pertama merupakan berita peristiwa yang hadir dari radargresik.id. Belakangan ini, warga Pulau Bawean Gresik lagi diuji banget nih. Harga bahan pokok di sana melonjak tajam gara-gara distribusi logistik terhambat gelombang tinggi. Betul banget. Bayangin aja, harga telur bisa sampai Rp60.000 per kilo dan ayam tembus Rp90-100.000 per kilo. Gak kebayang gimana beratnya warga di sana buat belanja kebutuhan sehari-hari nih kak. Tapi kabar baiknya, Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa bareng Bupati Gresik Pak Adi Ahmad Yani langsung turun tangan nih kak. Mereka kirim bantuan logistik pakai kapal perang KRI Surabaya 591. Iya, keren banget loh kak. Kapalnya berangkat dari Dermaga Semampir Baru Surabaya, Jumat 5 September kemarin. Isinya juga lengkap banget loh kak. Beras bulog, minyak goreng, telur, gula, ayam beku, bawang, cabai, sampai tabung gas LPG. Bahkan nih kak, ada 5.000 paket sembako, biskuit, susu, madu, plus mobil cold storage biar bahan segar tetap aman. Wah, keren banget ya kak. Tapi nggak cuman itu, masih ada 4.000 lebih paket sembako dari Mayapada Group. Juga bantuan alat mobilitas buat lansia dan penyandang disabilitas. Jadi, bantuan logistik ini memang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Yang menarik lagi nih kak, kapal perang ini gak hanya bawa logistik, tapi juga mengangkut sekitar 50 warga Bawean yang sempat tertahan di Gresik karena kapal penumpang gak jalan sejak akhir Agustus kemarin loh. Bupati Yani sendiri yang ngasih apresiasi besar buat Gubernur Khofifah dan semua pihak yang terlibat, mulai dari TNI AL, Bulog, sampai BPBD. Katanya berkat koordinasi yang solid, bantuan ini bisa sampai lebih cepat dari target. Dan pesan pentingnya, Bawean itu bagian dari Gresik yang nggak boleh terpinggirkan. Jadi jalur distribusi ke kepulauan harus benar-benar dijaga supaya kebutuhan masyarakat selalu aman. Setuju banget kak, semoga langkah ini bisa jadi contoh ya untuk penanganan di wilayah kepulauan lainnya. Tentu dong. Masih tetap dalam berita peristiwa nih sobat. Namun kali ini datang dari Suara Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi lagi-lagi turun ke lapangan. Senin pagi 8 September 2025 ia melakukan sidak di kantor Kelurahan Kebraon. Iya, ternyata banyak pegawai yang datang terlambat ke kantor. Padahal layanan publik seharusnya dimulai pukul 7.30. Bahkan saat Pak Eri datang di pukul 7.45, masih ada aja pegawai yang santai sisiran kak. Langsung deh ditegur sama Bapak Eri. Katanya kalau mau sisir rambut ya di rumah, bukan di kantor. Pak Eri juga menegaskan, masyarakat itu butuh pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Karena ada yang harus kerja, terus ada yang punya urusan penting, jadi nggak boleh ada keterlambatan kak. Oleh karena itu nih kak, kemarin beliau meminta lurah setempat untuk evaluasi dan mewajibkan semua pegawai datang lebih pagi supaya pelayanan bisa dimulai pukul 7.30 WIB. Nah, sidak ini juga menindaklanjuti laporan pungutan liar atau pungli sebesar Rp500 untuk pengurusan kartu keluarga. Pungli itu diduga dilakukan pegawai non-ASN kak. Wah, pungli? Parah banget sih kak. Padahal kan pelayanan publik itu harus disiplin, cepat, dan dilakukan dengan jujur ya kak. Setuju banget kak. Bapak Wali Kota kita, Pak Eri Cahyadi, sudah menegasi bahwa tugas utama pemerintah itu adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Setuju banget nih Kak. Semoga teguran ini bikin pelayanan di kelurahan-kelurahan lebih baik, lebih disiplin, dan lebih bersih dari pungli. Nah, kayaknya penonton setia kita ini udah capek nih Kak. Kita beralih ke berita hiburan Kak. Berita ini datang dari dunia perfilman Indonesia. Film Sore Istri dari Masa Depan resmi mewakili Indonesia untuk ajang Oscar 2026. Wih, Oscar nih Kak. Keren banget dong. Dengar-dengar film ini bersaing di kategori Best International Feature Film. Menariknya, film ini sebelumnya dikenal sebagai serial romantis fantasi yang cukup populer di Indonesia. Biasanya kan Indonesia itu ngirim film dengan tema sosial atau nggak gitu sejarah Kak ke Oscar. Tapi kali ini agak beda nih, genrenya itu romansa dan fantasi. Justru film ini tuh dipercaya bisa bersaing di kancah internasional. Betul banget, Komite Seleksi Oscar Indonesia menilai film ini punya daya tarik universal dan bisa jadi angin segar buat perfilman tanah air nih Kak. Amin, kita doakan yang terbaik ya untuk dunia perfilman Indonesia Kak. Ya, sayangnya itu berita terakhir kita di Rabipindo kali ini nih Kak. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita tentang perkembangan terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasinya juga, ikutin terus YouTube channel kita di @swargalokasby dan Instagram kita di @dispendukcapil.sby dan @swargaloka.sby dan TikTok kita di @swargaloka.3578. Sekian Rabipindo kali ini, aku Salsa dan aku Windy. Kami pamit undur diri. Bye bye.